Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini aku ingin menjelaskan sebuah materi, yaitu tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Afifah Alifaturami Putri, Fadil Akia Yahya, Caca Molika, dan yang terakhir Afi Lorenzo. Seperti kita ketahui, Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang menjadi dasar hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki sejarah loh, yaitu pertama kali disahkan pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, alasan dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu karena adanya beberapa alasan utama, yaitu terutama dalam rangka menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman dan juga kebutuhan demokrasi di Indonesia itu juga. Nah, amandemen adalah perubahan atau penambahan terhadap aturan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR melalui sidang-sidang khusus dengan persetujuan dari sebagian besar anggota MPR. Proses ini penting untuk memastikan bahwa konstitusi terus relevan dan sesuai dengan dinamika politik, ekonomi, sosial, serta kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, sekarang saya akan membahas tentang amandemen pertama pada tahun 1999. Pokok amandemen pertama yaitu penegasan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Yang pertama, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Sebelum amandemen Undang-Undang 1945 tidak membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden. Setelah amandemen pertama, masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya 2 periode, masing-masing periode selama 5 tahun. Ini bertujuan untuk mencegah kekuasaan yang terlalu lama pada satu individu. Yang kedua yaitu penguatan kedudukan DPR. Amandemen pertama juga memberikan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR peran yang lebih kuat dalam pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. DPR memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang dan ikut serta dalam proses pembuatan undang-undang yang sebelumnya lebih didominasi oleh presiden. Yang ketiga yaitu perubahan struktur kewarganegaraan. Amandemen pertama menambahkan beberapa pasal yang lebih jelas mengenai kewarganegaraan Indonesia, terutama mengenai tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang kedua yaitu amandemen kedua pada tahun 2000. Pokok amandemen kedua membahas tentang penguatan otonomi daerah dan pemisahan kekuasaan. Yang pertama yaitu kita bahas tentang anatomi daerah. Amandemen kedua memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah melalui konsep otonomi daerah. Yang kedua itu penguatan HAM atau hak asasi manusia. Amandemen ini memperluas dan memperjelas perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Dalam amandemen kedua dibentuk lembaga baru yaitu DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Yang keempat itu pengaturan pemilu langsung. Amandemen ini mengatur tentang pemilihan umum secara langsung untuk memilih presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang amandemen ketiga pada tahun 2001. Pokok amandemen ketiga, pengaturan lebih lanjut tentang lembaga-lembaga negara. Yang pertama, pemilihan presiden dan wakil presiden. Amandemen ketiga menegaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Yang kedua, tanggung jawab presiden. Amandemen ini menambahkan ketentuan mengenai tanggung jawab presiden. Yang ketiga, penguatan lembaga yudikatif. Amandemen ketiga memperkuat posisi lembaga yudikatif dengan memberikan jaminan independensi bagi kekuasaan kehakiman. Yang keempat, perlindungan hak asasi manusia. Penekanan pada perlindungan hak asasi manusia di dalam amandemen ketiga ini semakin diperkuat. Yang kelima, pengesahan peraturan perundang-undangan. Amandemen ini juga mengatur lebih jelas mengenai prosedur pengesahan undang-undang di mana rancangan undang-undang atau RUU harus disetujui oleh DPR dan Presiden. Nah, yang amandemen keempat nih, yang terakhir. Amandemen keempat
pada tahun 2002, pokok amandemen keempat penegasan asasi manusia, pemilihan langsung dan lembaga-lembaga independen. Yang pertama, pemberian otonomi khusus. Amandemen ini memberikan ruang untuk pengaturan otonomi khusus bagi daerah-daerah tertentu yang memiliki kebutuhan khusus atau karakteristik yang berbeda. Nah, yang kedua, sumber daya alam. Amandemen keempat menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Amandemen ini menekankan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang keempat, mekanisme pemilihan umum. Dalam amandemen ini diatur lebih lanjut mengenai pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah keterlibatan masyarakat. Amandemen keempat juga menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Selanjutnya materi terakhir yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila tetap menjadi dasar negara yang tidak berubah meski terjadi amandemen. Hak dan kewajiban warga negara. Perubahan Undang-Undang Dasar menegaskan hak-hak dasar warga negara seperti hak memilih, hak pendidikan, dan hak kesejahteraan. Nah, sekian terima kasih yang kami sampaikan dari kelompok 6. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.